Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Story Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara kalian yang lagi nonton video ini mengira bahwa ajaran Islam pertama kali dikenalkan di Indonesia di zaman 9 wali yang ada di Jawa, namun sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu sebenarnya sejak abad ke-13 jauh sebelum adanya 9 wali itu. Benarkah itu? Jadi bagi yang penasaran, simak sampai habis videonya agar kalian tidak melewatkan pembahasan penting di dalam videonya. Berikut pembahasannya. Ada banyak pendapat tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Sebagian peneliti barat berasumsi bahwa agama Islam masuk sejak abad ke-7. Ada juga yang menyebutkan Islam masuk mulai abad ke-13. Dalam buku Intisari Sejarah Kebudayaan Islam oleh Siti Wahidoh disebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara mulai abad pertama tahun Hijriyah. Artinya, itu sewaktu pedagang Sufi Muslim Arab masuk Cina melalui jalur laut bagian barat. Hal ini disimpulkan dari manuskrip Cina era dinasti Tang. Sejarawan G.R. Tibbets turut mengakui keberadaan jalur perdagangan utama itu. Ia kemudian meneliti lebih dalam mengenai perdagangan yang terjadi antara pedagang asal Arab dengan pedagang dari kawasan Asia Tenggara sebelum Nabi Muhammad menyebarkan Islam. Ia menemukan bukti-bukti adanya kontak perniagaan antara Jazirah Arab dan Nusantara kala itu. Tibbets menulis, perdagangan terjadi karena Kepulauan Indonesia menjadi tempat persinggahan kapal-kapal pedagang Arab yang berlayar ke Cina sejak abad ke-5 Masehi. Maka, peta perdagangan utama di selatan saat itu meliputi Arab Nusantara Cina. Kemudian, sekitar 625 Masehi atau 15 tahun setelah Rasulullah menerima wahyu pertama, di sebuah pesisir pantai Sumatera sudah ada perkampungan Arab Muslim. Waktu itu masih dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Di perkampungan tersebut banyak orang Arab tinggal. Mereka menikahi perempuan-perempuan lokal dan beranak pinak di sana. Tempat belajar Al-Quran dan Islam yang merupakan cikal bakal lahirnya madrasah dan pesantren pun didirikan di perkampungan itu. Tempat tersebut dianggap pula sebagai rumah ibadah atau masjid. Profesor Hamka memperkuat temuan tersebut dengan menyebut seorang pencatat sejarah asal Cina yang mengembara pada 674 Masehi. Ia mengatakan, pengembara itu menemukan satu kelompok bangsa Arab yang mendirikan perkampungan sekaligus bermukim di pesisir barat, Sumatera. Dijelaskan, kampung bernama Barus itu terletak di antara kota Singkil dan Sibolga, atau sekitar 414 km dari Medan. Pada masa Sriwijaya, kota Barus masuk dalam wilayahnya. Namun, setelah Sriwijaya mengalami kemunduran lalu digantikan oleh Kerajaan Aceh Darussalam, Barus masuk ke wilayah Aceh. Kabarnya, para pedagang Arab hidup berkecukupan serta memiliki kedudukan baik di Barus. Dalam literatur sejarah yang ada saat ini, terdapat setidaknya 3 teori yang menjelaskan sejarah masuknya Islam ke Nusantara. 1. Teori Gujarat. Teori Gujarat menerangkan agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 melalui pedagang Muslim India. Teori ini berdasarkan Pijnapel asal Universitas Leiden. Dia mengatakan asal-muasal Islam adalah Gujarat dan Malabar. Pendapat itu pun ditegaskan Snoek Hoergronje dalam L'Arabie et les Indes Néerlandaises atau Revue de Historie des Religieux. Di dalamnya diterangkan, hubungan dagang antara Nusantara dan India telah lama berlangsung. Inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera juga menggambarkan hubungan antara Sumatera dan Gujarat. Mokete turut berpendapat tentang teori Gujarat, di mana menurutnya agama Islam di Indonesia berasal dari Gujarat. Hal yang mendasarinya adalah batu nisan di Pasai, utara Sumatera, pada 1428 Masehi. Batu nisan itu punya kemiripan dengan nisan Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur. Kemiripannya adalah bentuknya seperti batu nisan di Cambai, Gujarat, India. 2. Teori Makkah. Teori Mekah pertama kali diutarakan Hamka dalam perhelatan Dies Natalis Petain ke-8 di Yogyakarta. Dia mengungkapkan hal ini sebagai koreksi teori Gujarat. Teori Hamka menjelaskan Arab Saudi punya peran besar atas masuknya Islam ke Indonesia. Sebab, menurutnya bangsa Arab adalah yang pertama kali membawa Islam ke Nusantara, lalu diikuti Persia dan Gujarat. Namun,
Ia menerangkan bahwa masuknya Islam adalah sebelum abad ke-13 Masehi, yaitu abad pertama Hijriah, sekitar tahun 674 Masehi. Alasan yang mendasari penjelasan tersebut adalah pasca wafatnya Muhammad SAW, tahun 632 Masehi, kepemimpinan Islam ada di tangan khalifah. Dengan kepemimpinan ini, Islam disebarkan sampai ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, juga Spanyol. Semasa dinasti Umayyah, perluasan berlanjut sampai Nusantara. Pendapat sejarawan Thomas W. Arnold dalam Morrison 1951 mengatakan, teori pedagang Arab menyebarkan Islam saat berdagang selaras dengan fakta bahwa pedagang Arab memimpin pemukiman di pesisir pantai utara Sumatera. Para pedagang itu kemudian menikah dengan penduduk lokal. 3. Teori Persia. Teori Persia dikemukakan oleh Hussein Jajadiningrat. Dikatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara dari Persia dan singgah di Gujarat pada abad 13. Hal ini dapat diperlihatkan dari kebudayaan Indonesia yang punya persamaan dengan Persia. Dosen dan peneliti Kenneth W. Morgan mempertegas teori bahwa masyarakat Islam di Indonesia sama dengan Persia. Buktinya adalah peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai peringatan Syiah atau syahidnya Hussein yang terwujud dengan tradisi memasak bubur syura. Di samping itu, pada bulan Muharram di Minangkabau juga dikenal sebagai bulan Hussein. Sementara di Sumatera bagian tengah terdapat tradisi mengarak keranda Hussein untuk dilemparkan ke sungai. Teori Persia juga didukung melalui kesamaan ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Hallaj. Ada pula penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem ejaan huruf Arab untuk tanda bunyi harakat dalam pengajian Al-Quran tingkat awal. Kemiripan terakhir adalah nisan pada kubur Malik Saleh dan Malik Ibrahim yang dipesan dari Gujarat, serta terdapat pengakuan masyarakat Islam atas mazhab Syafi'i di daerah Malabar. Demikian beberapa teori yang membuktikan sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Saat ini berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Center atau MABDA bertajuk The Muslim 500 edisi 2022. Ada 2.301,6 penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Sekian pembahasan video kali ini. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian mendapatkan pemberitahuan pembahasan menarik di channel ini. Wassalamualaikum.